sekecewa apapun kita kepada Erick Thohir, bagaimanapun dia adalah mantan presiden Inter Milan dan sampai sekarang masih berinvestasi di klub sepak bola Oxford United, dan dia paham betul dan rasanya lebih paham dibandingkan kita semua terkait dinamika kursi pelatih di sebuah tim. Selamat malam semuanya. Hari ini lagi rame sekali pemberitaan terkait pelatih timnas Indonesia atau Sinteyong yang akhirnya resmi dipecat oleh PSSI. Dan ini kemudian menimbulkan banyak sekali tanda tanya, dan dari semua komentar orang-orang yang saya baca, tidak ada satupun yang setuju Sinteyong dipecat. Semuanya mengkritik dan semuanya mempertanyakan. Dari mulai pemain, kemudian dari supporter, bahkan anggota DPR juga berkomentar hal yang sama. Ini kenapa dipecat? Semuanya tidak percaya kenapa kemudian Sinteyong ini akhirnya diputus kontraknya dari kursi pelatih timnas Indonesia. Bahkan media-media di Korea Selatan juga ikut mempertanyakan ini sebenarnya ada masalah apa. Karena Sinteyong secara performa atau gaya dia melatih timnas Indonesia itu ya sangat bagus sekali, dan bahkan ketika dia masih melatih timnas Indonesia kemarin masih juga dipertimbangkan untuk kembali menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Jadi di tengah-tengah performa yang bagus sekali oleh Sinteyong, tiba-tiba PSSI memutus kontraknya atau memecat Sinteyong di tengah perjalanan. Padahal ini Sinteyong masih ada kontrak sampai tahun 2027 nanti. Dan tidak hanya supporter atau para pemain dan kemudian orang-orang yang selama ini melihat dan menonton timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sinteyong, bahkan Bung Toel sekalipun dia nggak bisa berekspresi, dia diam gitu ya. Padahal sebelumnya kalau kita lihat, Bung Toel ini kan adalah orang satu-satunya orang di Indonesia yang paling gencar sekali untuk meminta agar Sinteyong ini dipecat. Pokoknya dikritik terus lah. Apapun yang dilakukan oleh Sinteyong itu salah kayaknya di mata Bung Toel. Tapi ketika Sinteyong dipecat, Bung Toel nggak bisa merespon. Dia nggak berani memberikan komentar. Dan bahkan tidak bisa memberikan pembelaan kepada PSSI yang sudah mengambil keputusan. Tidak juga kepada Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSI. Sehingga ini banyak orang yang kemudian curiga, nampaknya ada sesuatu yang salah. Kayak ada satu skema atau skenario dikalahkan oleh para mafia bola di dunia agar berharap Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Karena dari semua orang hari ini, setelah pemecatan Sinteyong dari kursi pelatih timnas Indonesia, nggak ada satupun yang membela. Bahkan termasuk orang yang selama ini anti dengan Sinteyong. Dan banyak orang juga mengira-ngira, oh jangan-jangan ini adalah bagian dari kemenangan mafia gitu ya. Karena setelah Sinteyong dipecat, terus kemudian nanti timnas Indonesia gagal, akhirnya ya kursi ketua umum PSSI itu juga nanti bisa digoyang dan diganti oleh pihak lain, dan timnas Indonesia bisa kembali kepada setelan awal, yakni dikuasai oleh para mafia dan bos-bos judi, sehingga nantinya tidak ada lagi cerita kebanggaan bagi masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia bermain. Semuanya akan kembali ke setelan awal atau sesuai dengan keinginan mafia dan penjudi. Ya, sebagai sebuah opini, sebagai sebuah kekecewaan itu sah-sah saja, dan saya juga heran kenapa kok nggak ada yang belain Erick Thohir. Karena ya sejatinya Erick Thohir itu kan adalah orang yang menjadi ketua umum PSSI yang untuk pertama kalinya memberikan satu warna perubahan dan semangat yang sangat luar biasa kepada timnas kita. Sebelum-sebelumnya tuh nggak ada gitu. Dan ketika Erick Thohir juga ikut secara langsung mengumumkan dan memberikan penjelasan terkait pemecatan terhadap Sinteyong, ini bagi saya adalah satu pemecatan yang sangat-sangat meyakinkan, karena Pak Erick sudah turun langsung. Meskipun masih menimbulkan tanda tanya gitu ya, ini siapa yang mau ganti? Karena kalau Erick Thohir sudah turun dan memberikan pernyataan secara langsung, itu pasti benar-benar serius pemecatannya. Tapi siapa yang akan menjadi penggantinya, itu yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Rumornya atau isunya itu ada dua orang, yakni Patrick Kluivert sebagai pelatih katanya, dan nanti direkturnya akan dipimpin oleh Van Gaal.
Ya, dua orang ini adalah tokoh sepak bola yang sangat luar biasa. Pernah menjadi pelatih di timnas Belanda tahun 2014, Ruud van Gaal ini. Tapi ya untuk pelatihnya Patrick Kluivert ini tidak meyakinkan gitu ya. Dulu dia memang menjadi asistennya dari Van Gaal, tapi kalau dia sebagai karir melatihnya itu tidak meyakinkan. Memang sempat menjadi pemain yang sangat luar biasa di Ajax dan Milan dulu ketika masih menjadi pemain, tapi ketika menjadi pelatih ya sudah tidak ada aura-aura bintang seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan ketika ada dua nama yang diisukan akan memimpin timnas Indonesia, yakni Patrick Kluivert dan Van Gaal, saya awalnya cukup optimis gitu, karena kalau Van Gaal yang masuk sebagai direktur teknik ya timnas Indonesia itu akan sangat meyakinkan. Ya meskipun pelatihnya cuma Patrick Kluivert ya gak apa-apa lah gitu. Yang penting Van Gaal ada di sana. Tapi kalau melihat dari faktor-faktor kesehatannya gitu ya, dia sudah berusia 73 tahun dan dia sudah mengundurkan diri dari kursi pelatih timnas Belanda karena alasan kesehatan. Nampaknya itu tidak memungkinkan bagi Van Gaal untuk menjadi direktur teknik. Dan hari ini terkonfirmasi lewat media-media di Belanda, Van Gaal menyatakan bahwa tidak akan menjadi direktur teknik di timnas Indonesia. Sehingga hari ini hanya tersisa Patrick Kluivert sebagai satu-satunya calon pelatih timnas Indonesia. Dan inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya. Apakah si Kluivert ini lebih baik dibandingkan Sinteyong? Secara karir pelatihnya jelas lebih baik Sinteyong kemana-mana. Kalau Sinteyong pernah memimpin Korea Selatan di Piala Dunia, sudah pernah mengantarkan Korea Selatan di Piala Dunia. Tapi kalau Patrick Kluivert ini cuma ya sebagai pemain bagus, tapi sebagai pelatih itu masih perlu pembuktian, karena selama dia menjadi pelatih itu tidak meyakinkan sama sekali. Bahkan Kurakau sebagai salah satu negara yang pernah dilatih oleh Patrick ini, itu kemudian kemarin memberikan satu pernyataan yang sangat-sangat kejam sekali, bahwa ya Kluivert ini nggak punya kemampuan untuk menjadi pelatih. Sehingga ya inilah yang menimbulkan tanda tanya di tengah kemarahan banyak orang kenapa Sinteyong dipecat dan pelatihnya juga tidak meyakinkan. Itulah yang membuat banyak orang berspekulasi atau beranggapan jangan-jangan ini adalah bagian dari kemenangan para mafia yang tidak ingin Indonesia atau timnas kita lolos ke Piala Dunia untuk bisa digantikan oleh negara-negara Arab yang selama ini dikenal sangat loyal, sangat banyak uangnya dan bisa membayar berapapun yang dibutuhkan oleh para mafia gitu kan. Jadi ya di tengah banyak keraguan terhadap Patrick Kluivert, media kita juga kemudian memberitakan terkait masalah-masalah pribadi Patrick Kluivert ini, seperti misalkan terlibat judi katanya. Dia pernah terlibat kasus judi dan tindakan kriminal. Yang meskipun di dunia sepak bola itu nggak ada hubungannya gitu, karena antara pelatih dengan hubungan pribadi itu ya dua hal yang berbeda. Kalau memang dia adalah pelatih yang hebat, terlepas dari background atau latar belakang kepribadiannya, nggak ada urusan gitu. Yang penting kan kita maunya menang gitu. Terserahlah dia mau mafia, mau penjudi, mau apapun itu, yang penting ketika menjadi pelatih bisa memenangkan pertandingan. Itu saja yang kita harapkan gitu kan. Dan inilah yang kemudian membuat banyak orang menunggu apakah Erick Thohir akan benar-benar mengumumkan Patrick Kluivert ini sebagai pelatih timnas Indonesia di tanggal 12 Januari mendatang. Apakah keputusan ini akan menjadi satu keputusan yang benar-benar menguntungkan timnas Indonesia dan Erick Thohir atau PSSI, atau ini adalah bagian dari tekanan mafia bola yang tidak ingin timnas kita lolos ke Piala Dunia, atau mafia bola sudah membayar semua pihak-pihak yang ada di Indonesia supaya tenang sesuai dengan skenario untuk tidak perlu lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Dan itu yang bisa menjawab hanya soal waktu. Kalau soal kualitas, Patrick Kluivert jelas tidak punya kualitas gitu. Tidak meyakinkan, sangat diragukan. Sebagai pemain mungkin pengalamannya sangat luar biasa, tapi ketika memimpin sebuah tim belum dibuktikan, belum ada contoh-contoh atau pertandingan atau kemampuan dalam karir melatihnya yang bisa kita banggakan atau bisa kita harapkan untuk membawa timnas Indonesia bisa menjadi lebih baik. Tapi di luar soal banyaknya pertanyaan, di luar soal banyaknya orang-orang yang menghujat Erick Thohir atau kemudian tidak sepakat bahwa Sinteyong dipecat dan kemudian diganti oleh Kluivert, dan kemudian orang-orang berpikir ini ada tekanan mafia dan sebagainya, tapi saya kok percaya bahwa
pada akhirnya proses yang dilakukan oleh Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI ini sangat panjang sekali gitu ya. Erick Thohir ini kan memulai proses naturalisasi yang sangat fenomenal. Pemain-pemain yang didatangkan itu bukan pemain kaleng-kaleng. Seperti misalkan Martin Paes, Miss Hilgers, kemudian Jay Itzes menjadi andalan di klub di Italia. Dan kemudian pemain-pemain yang lain itu juga adalah pemain-pemain yang sangat luar biasa diandalkan dan sangat muda di klubnya masing-masing. Kelvin Verdong misalkan yang staminanya sangat luar biasa. Jadi Erick Thohir sudah memulai proses naturalisasi yang sangat panjang, yang sangat menguras kantong kayaknya gitu ya. Dan rasanya gitu ya, dengan semua proses panjang itu, rasanya Erick Thohir sendiri tidak akan rela untuk menghancurkan proses yang sudah dia mulai selama bertahun-tahun selama ini. Karena ya dia mengawali semua ini. Ibaratnya dia yang membangun gitu ya, membangun pondasi, yang membangun pemain-pemain yang berhasil mendatangkan pemain-pemain yang top di dunia. Nggak mudah gitu ya, mendatangkan Jay Itzes, Miss Hilgers, kemudian Kelvin Verdong itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh siapapun. Kalau bukan Erick Thohir mungkin itu tidak bisa dia lakukan. Tapi kalau sekarang kemudian banyak orang mempertanyakan dan tidak ada satu orang pun yang membela Erick Thohir, izinkan saya membela Erick Thohir gitu. Bukan karena saya kenal atau dibayar dan sebagainya. Enggak, saya nggak kenal sama sekali dengan Erick Thohir. Hanya pernah ketemu saja tapi nggak kenal dan nggak pernah dibayar untuk berbicara soal ini. Tapi kita harus mengingat lagi gitu ya, bahwa bagaimanapun, setidak percaya apapun, sekecewa apapun kita kepada Erick Thohir, bagaimanapun dia adalah mantan presiden Inter Milan dan sampai sekarang masih berinvestasi di klub sepak bola Oxford United, dan dia paham betul dan rasanya lebih paham dibandingkan kita semua terkait dinamika kursi pelatih di sebuah tim dengan jaringan yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, dengan pendanaan dan keuangan yang sangat-sangat stabil dari sisi Erick Thohir. Ya semoga pada akhirnya bisa menghasilkan satu pelatih yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ya kita boleh saja kecewa, kita boleh saja mempertanyakan, tapi kita harus ingat yang kita pertanyakan adalah Erick Thohir. Ya kita kan nggak sampai ke sana lah. Ya kita paham, saya paham, kita semua ini ingin menang, ingin timnas kita itu menjadi lebih baik gitu ya. Tapi Erick Thohir lebih dari itu semua. Erick Thohir nggak cuma pengen menang gitu. Dia juga ingin mendapatkan semua yang dia inginkan. Ini adalah pertaruhan bagi Erick Thohir. Kalau kita gitu ya, cuma nonton dan kemudian kalah, ya udah. Besok kita nggak kepikiran, kita nggak rugi apa-apa, paling cuma emosi gitu. Tapi Erick Thohir, dia membangun tim ini, sudah melakukan proses panjang naturalisasi, sudah mendatangkan banyak sekali pihak untuk membantu timnas Indonesia. Dan itu pasti sangat tidak mudah kalau kemudian dia pada akhirnya gagal di Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita pengen menang, tapi Erick Thohir jauh-jauh lebih pengen menang dibandingkan kita semua gitu. Karena dia yang berusaha habis-habisan dan dia keluar banyak dana energi untuk pondasi timnas Indonesia di Piala Dunia tahun 2026 ini. Dan terkait alasan kenapa Sinteyong akhirnya dipecat, ya itu masih menjadi misteri gitu ya. Bagi saya, kalau kita berkaca kepada kepemimpinan Sinteyong terakhir, dari laga terakhir yang dilakoni oleh Sinteyong, itu jelas adalah karena kalah di Piala AFF melawan Filipina dengan skor 0-1. Dan itu kalahnya di Solo, disaksikan oleh Pak Jokowi dan keluarga, dan itu sangat menyakitkan sekali ketika timnas kita harus bermain 10 orang kena kartu merah dan kita akhirnya kalah di kandang, dan itu sangat-sangat memalukan sekali. Ya terlepas dari salah pemilihan stadion yang coba dipaksakan di Solo, yang seharusnya bisa saja dilakukan di GBK gitu ya. Karena kalau di Solo ini ya timnas atau pemain-pemainnya, pelatihnya kecapean karena harus transit berkali-kali dari Malaysia, harus ke Jakarta dulu baru kemudian ke Solo karena Solo tidak punya bandara internasional. Terlepas dari semua kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan, ya nampaknya itu ada kaitan, ada hubungannya. Karena 2 kali pertandingan digelar di Solo dan itu sangat-sangat tidak memuaskan. Ditahan imbang dan kemudian kalah oleh Filipina, itu adalah satu catatan sejarah yang sangat buruk sekali untuk timnas di Piala AFF 2024 kemarin.
Ya, tapi sekali lagi, terlepas dari semua apapun itu, mari kita tunggu saja. Dan saya sangat yakin, saya masih punya keyakinan bahwa Erick Thohir juga ingin menang di Piala Dunia 2026. Sama seperti kita semua, hanya saja dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang perlu dia lakukan. Kalau kita hanya menunggu dan menonton saja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.